Halo, selamat malam Bapak dosen pengampu yaitu Pak Nanda. Perkenalkan, nama saya Bang Tanjaya dari SIB Sore dengan NIM 251121072. Jadi hari ini saya akan mewawancarai 5 orang dari agama yang berbeda. Nah, jadi agama ini diantaranya ada Buddha, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan juga Konghucu. Ya, saksikan videonya. Oke, jadi saat ini kita bersama dengan Charles. yang akan mewakili agama Buddha. Jadi pertanyaan pertama itu, apa itu agama Buddha menurut Anda? Awalnya menurut saya agama Buddha itu cuma sebuah ajaran gitu, seperti agama-agama lainnya yang mempercayai Tuhan. Gitu. Rupanya setelah dipelajari lebih dalam lagi, rupanya agama Buddha itu bukan hanya sekedar percaya sama Tuhannya, itu lebih ke ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi hidup kita sehari-hari gitu. Jadi ajaran-ajaran dari agama Buddha ini akan lebih baik lagi jika bisa dipraktikkan gitu dalam sehari-hari. Jadi hidup kita ada aturannya. Berarti agama Buddha seperti pedoman dalam hidup. Iya, seperti pedoman dalam hidup kita. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, kalau dalam agama Buddha cara menjalankan ibadahnya seperti apa? Nah, ini mungkin agak beda ya dari ajaran lain, tapi bukan berbeda yang jauh juga sih. Mungkin dalam agama lain kan ada sholat 5 waktu atau apa yang lain ke gereja, ya di agama Buddha juga ada tuh yang gitu, ke vihara, kebaktian. Tapi kalau dilihat dari ajarannya langsung itu lebih ke praktik-praktik dalam sehari-hari kita. Jadi dalam agama Buddha itu dia bukan cuma ada baca-baca parita suci, tapi di dalamnya itu berisi ajaran-ajaran yang bisa kita praktikkan gitu dalam sehari-hari. Berarti apa yang dipelajari langsung dipraktikkan. Iya. Terima kasih Ya. Koko udah bersedia untuk diwawancara. Oke, aman. Saya akan mewawancarain Effendi yang mewakilkan agama Kristen Protestan. Jadi pertanyaan saya, apa arti agama bagi Anda? Kalau menurutku bagi saya itu agama itu bukan tentang agama, itu adalah sebuah status dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya kita bicarakan tentang Tuhan, itu kepercayaan masing-masing. Nah, agama itu adalah kayak sebuah materi yang diciptakan manusia lah. Sebenarnya kan Tuhan itu cuma satu, bukan lebih dari satu. Kalau misalnya dalam kepercayaanku kan Allah itu Tritunggal, Tuhan satu tapi ada 3. Nah, itu bukan berarti Tuhan itu banyak. Tuhan ada dalam satu tubuh dan begitulah. Oh, berarti kurang lebihnya arti agama itu ya sebatas Tuhan, walaupun Tuhan lebih dari satu, tapi kepercayaan tetap satu ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan saya itu, bagaimana sih di dalam agama Anda itu Anda mempraktikkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya menjalankannya biasanya dari ibadah ya. Kalau ibadah, pastornya pasti sering bilang setiap hari kita harus merenungkan dan membaca Alkitab, baik itu pagi, siang, malam, setiap harinya pasti harus selalu ada, biar iman kita tetap teguh dan kita selalu mendengarkan kata-kata yang Tuhan ingin sampaikan pada kita. Terkadang nih, misalnya kalau lagi ibadah, kok pas gitu ya dengan yang kita alami sama ini gitu. Terus pas kita membaca Alkitab atau merenungkan, itu biasanya sama juga kayak baru kemarin kejadian ini Tuhan udah memperingatkannya ternyata dari hari-hari lalu. Jadi, apakah saudara Fendi sudah mempraktikkannya? Kalau aku kadang ada, cuman kan kadang terlupakan juga kan. Mau Mungkin lain bagaimana kali lagi. boleh lebih ingat lagi lah kepada Tuhan ya. Iya. Oke, selanjutnya kalau menurut agama di Kristen Protestan itu apa sih dampak baik dan dampak buruknya kalau kita menjalankannya dengan Sebenarnya kalau dibilang dampak baik dan dampak buruknya itu sebenarnya di akhirat. Nah, tapi kalau dalam ajaran kami itu biasanya dibilang kita harus berbuat baik, tapi baiknya itu bukan
baik dalam aturan dunia, baik dan benar menurut Tuhan. Nah, baik dan benar menurut Tuhan itu apa sih sebenarnya? Itu adalah perintah-perintah Allah yang diberikan dalam Alkitab, yang biasanya kadang bertentangan dengan Tuhan. Nah, itulah. Tapi dampak buruknya biasanya kalau misalnya kita berbuat jahat yang seperti yang Tuhan katakan, nanti ketika Tuhan turun ke dunia kedua kalinya itu, Ia akan menghakimi baik yang hidup dan yang mati. Nah, meskipun kita pada saat Tuhan turun ke dunia dan kita sudah meninggal, itu tetap akan dihakimi, baik yang hidup atau yang mati. Kira-kira gitu. Lengkap sekali penjelasan saudara Fendi. Baik, terima kasih saudara Fendi atas bantuan untuk wawancara ini. Oke, sama-sama. Halo, jadi hari ini saya akan mewawancarai Bapak Panji Saputra. Bapak Panji Saputra yang akan mewakili agama Islam. Ya, jadi pertanyaan pertamanya itu, apa arti agama bagi Bapak? Agama itu kami sangat penting lah, karena kami beribadah untuk ikuti nabi-nabi kami dulu, beribadah lah Berarti sebagai pedoman hidup. sebagai pedoman hidup. Jadi pertanyaan kedua itu, bagaimana sih cara menjalankan ibadah dalam agama Bapak? Oh, kami menjalani ibadah tuh ada namanya sholat 5 waktu, zakat, dan bersedekah lah. Jadi lumayan banyak Ya, banyak lah cara menjalankan ibadah. Nah, jadi untuk hari-hari spesial dalam agama Bapak itu Banyak seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, banyak juga. jadi di hari-hari spesial itu biasanya orang-orang melakukan apa? Oh, ngumpul-ngumpul keluarga gitu, mau maaf-maafan, silaturahmi lah. Jadi dalam agama Bapak itu percaya gak sih kayak yang ada dampak dari berbuat sesuatu? Kalau kita buat jahat, apa dampaknya? Berbuat baik, apa Oh, dampaknya? ada. Dampaknya ada karma lah. Karma. Karma itu ada. Berarti kalau kita berbuat jahat pada orang lain, Iya, kita juga akan merasakan. menuainya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih untuk Ya, bersedia sama-sama. wawancara. Ini saya akan mewawancarai teman saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Saya perkenalkan, nama saya Tommy Setiawan dan saya beragama Katolik. Nah, jadi hari ini saya akan mewawancara untuk agama Katolik dengan teman saya Tommy. Jadi pertanyaan pertamanya itu, apa arti agama bagi Anda? Bagi saya, agama merupakan tujuan dan arah hidup sehingga saya dapat menjalani hidup ini lebih terarah dan juga tidak keluar dari jalur yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri saya dan orang lain. Nah, jadi apakah saudara Tommy sudah menerapkan agama Katolik dalam kehidupan sehari-hari? Boleh berikan contohnya? Dalam praktiknya sehari-hari saya sudah menerapkan ajaran kasih yang di mana ajaran ini langsung diperhatikan oleh Tuhan saya dan juga tertulis di Alkitab, di mana bentuknya itu jika kita misalnya disakiti, lebih baik kita memberikan ke rasa maaf yang lebih besar daripada rasa kebencian. Jadi apa pesan yang bisa saudara Tommy berikan kepada teman-teman yang ada di luar sana mengenai agama Anda? Pesannya, jika Anda disakiti, lebih baik memaafkan daripada menebar kebencian. Seperti tertulis, jika Anda ditampar pipi kirinya, lebih baik dirikan pipi kanan Anda juga. Baik, hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, jadi saat ini saya sedang bersama saudara Maka yang akan mewakilkan agama Konghucu. Jadi pertanyaannya ingin saya tanyakan itu, yang pertama, apa sih arti agama bagi Anda? agama itu bagi saya adalah sebuah jembatan dan penghubung antara manusia dengan kepercayaannya, yakni Tuhan. Di Konghucu sendiri itu menitik beratkan pada moral, etika, dan bakti ya. Jadi dalam agama Konghucu itu kurang lebih bagaimana sih cara menjalankan ibadahnya atau agamanya? Oh, kalau Konghucu sendiri gampang. Kalau kita lihat di depan rumah itu ada altar warna merah.
itu orang Konghucu pasti orang Konghucu. Ya meskipun kalau di KTP itu agamanya agama Buddha, tapi sebenarnya kepercayaan dia adalah Konghucu. Oh, berarti identik dengan altar berwarna merah. Gitu. Ya benar. Jadi ciri khas agama Konghucu yang lebih menonjol dari agama lain itu kurang lebih seperti apa? Pastinya pertama itu altar berwarna merah, dan di dalam rumah itu mereka selalu menyembayangi leluhurnya. Nah, karena di ajaran Konghucu sendiri menitik beratkan pada moral dan bakti. Jadi ada leluhur yang meninggal biasanya selalu dihormati di dalam rumah, selain dari dewa-dewa atau Buddha seperti itu. Jadi apa sih yang membuat Anda untuk yakin dan percaya pada agama Konghucu dibandingkan agama yang lain? Kalau membuat saya yakin atau percaya itu sebenarnya dari sejak kecil ya, karena dari kecil kita didoktrin sama orang tua untuk sembahyang leluhur, sembahyang altar yang warna merah itu kalau kita istilahnya sebutan ciko, cuko. Nah, jadi saya sendiri memiliki kepercayaan terhadap agama Konghucu, namun di KTP saya tetap secara administratif Buddha. Oke, tapi tradisi yang saya jalankan sebenarnya tetap Konghucu. Baik, jadi kita mendapat fakta menarik hari ini dari agama Konghucu dari saudara kita satu ini. Baik, jadi itu saja wawancara dari mewakili agama Konghucu. Terima kasih. Jadi sekian video wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam video atau kata-kata yang kurang pantas, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton.